Kita jumpa lagi dalam perspektif 2805. Pilpres masih setahun lagi, namun getarannya terus terasa hingga mendobrak jantung publik berdebar kencang. Apakah 3 nama yang selama ini mengisi ruang publik dari hasil lembaga survei akan terus berjalan beriringan menuju puncak pertarungan? Atau adakah yang akan tereliminasi sebelum puncak pertarungan untuk memperebutkan mahkota juara itu dimulai? Pertanyaan seperti ini selalu menyertai perjalanan Ganjar Pranowo, salah satu kandidat yang dalam waktu-waktu terakhir terus mengisi ruang spekulasi publik. Mari kita ikuti bersama. Elektabilitas Ganjar hampir selalu berada di puncak. Namun peluang Ganjar untuk bertarung memperebutkan kursi RI 1 hingga kini tak bisa diprediksi. Ganjar masih harus bersabar lantaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak kunjung mengumumkan kandidat capresnya. Setidaknya ada 3 survei terbaru di tahun ini. Ketiganya menempatkan nama Ganjar di atas kader PDI Perjuangan lainnya. Carta Politika Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di atas, elektabilitasnya 16%. Disusul Tri Risma Harini 5,3%, menyisakan Puan Maharani di posisi ketiga yang hanya 1,2%. Politika Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di atas, elektabilitasnya 16%. Disusul Tri Risma Harini 5,3%, menyisakan Puan Maharani di posisi ketiga yang hanya 1,2%. Betapapun berita tentang Ganjar simpang siur dan saling menegasi, sinyal kuat dari PDIP semakin menggeser spekulasi publik dengan sebuah kepastian. Dalam bincang bersama Rosi eksklusif di Kompas TV, muncul pertanyaan, pada waktunya nanti calon presiden yang diajukan PDIP akan diputuskan. Jika bukan Mbak Puan yang diajukan, bagaimana tanggapan Mbak Puan Maharani sendiri? Dengan tegas, Mbak Puan Maharani menjawab, saya adalah seorang kader. Prinsipnya yang terbaik untuk partai, yang terbaik untuk bangsa dan negara, itulah yang saya dukung. Pada kesempatan lain, Mbak Puan Maharani menegaskan pula sikapnya bahwa PDIP adalah peraih kemenangan pemilu dan komitmennya adalah menang berturut-turut dalam 3 kali pemilu. Dengan 2 pernyataan ini dia memberi keyakinan bahwa PDIP percaya pada hasil survei dan itulah yang menjadi sikap partai. Sementara itu, Megawati sebagai representasi PDIP menyatakan sikap kenegarawanan yang luar biasa. Dengan tegas, Megawati mengatakan bahwa saya akan memilih yang terbaik demi bangsa dan negara. Seperti Pak Jokowi itu kan saya pilih karena saya yakin beliau orang baik. Oke, saya jadikan bisa ngatur pemerintah. Tentu semua itu tidak bisa disenangkan. Mesti kita sadari bahwa pemilihan umum adalah medium bagi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Ada kehendak kuat rakyat untuk menginginkan Jokowi 3 periode. Sikap ini tentu saja tidak konstitusional, namun sikap rakyat harus dilihat sebagai ekspresi kecintaan para kaula terhadap sang pemimpin. Apa yang selama ini diistilahkan dengan manunggaling kaula Gusti terwujud di era kepemimpinan Jokowi. Ketika Jokowi hadir dengan kepemimpinan yang deliberatif, kita mulai menyadar bahwa yang diperlukan bukan saja pemimpin yang baik, the good leader, melainkan pemimpin yang agung, great leader. Pemimpin yang memancarkan kesejatian karakter untuk mengasihi, melindungi, mengurus, dan menertibkan. Berwibawa. Rasanya senang sekali Kak bisa ketemu Pak Presiden secara langsung dan senang sekali bisa berbelanja di toko kami Kak. Hidup ketemu sama Bapak yang benar-benar
luar biasanya rendah hati yang sangat luar biasa deh Pak. Bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau Pak kemarin. Dan rezeki juga buat anak-anak, berkah juga buat anak-anak kedatangan Bapak. Sejak dicalonkan menjadi presiden dan kemudian memimpin negara ini sebagai presiden, Jokowi telah menunjukkan banyak hal yang tidak kita temukan dalam kepemimpinan presiden sebelumnya. Ia mengunjungi semua provinsi dan sebagian besar kabupaten di Indonesia. Ia senantiasa ada dalam setiap penderitaan rakyat. Ia berempati pada penderitaan dan sungguh-sungguh mencari jalan keluar. Hampir semua orang percaya bahwa Ganjar Pranowo adalah prototipe dari Presiden Joko Widodo. Bagi masyarakat, melanjutkan yang sudah dan sedang dikerjakan Jokowi sudah menjadi prestasi luar biasa, apalagi meningkatkan capaian yang telah ada. Satu hal yang menjadi kebanggaan adalah sikap Megawati Soekarno Putri yang telah memilih yang terbaik bagi bangsa dan negara. Megawati telah membuktikan itu dalam berbagai momentum politik penting. Pencalonan Joko Widodo untuk menjadi presiden, pencalonan Ahok di DKI Jakarta untuk menjadi gubernur, pencalonan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah menggantikan Bibit Waluyo yang adalah calon dari PDIP, menunjukkan hal itu. Bahwa demi bangsa dan negara, Megawati siap untuk mengorbankan apapun. Saudara-saudaraku sekalian, jalan menuju demokrasi Indonesia yang membahagiakan masih teramat panjang. Namun seperti apa kata Lao Tse, Anda boleh berjalan mengelilingi dunia, tapi semua dimulai dengan satu langkah awal. Langkah awal yang sedang kita pertaruhkan sekarang adalah memilih pemimpin nasional tahun 2024. Dan yang kita harapkan, pilihan pemimpin itu mendekati semua prasyarat yang ada pada great leader. Saya berkeyakinan bahwa prasyarat great leader itu ada pada Ganjar Pranowo. Perspektif, merenung lebih mendalam, melihat lebih jernih. Salam.